Kan mungkin lagi OTW. Kita ngelanjutin aja kali ya. Sambil nunggu yang lain ya nanti tinggal gabung lah. Oke. Sekarang berarti tadi kita sudah membahas dua hal, yaitu yang pertama bentuk polar dari bilangan kompleks, kemudian yang kedua adalah fungsi bilangan kompleks, di mana permasalahan pada fungsi bilangan kompleks itu kan terdiri dari dua hal juga ya. Yang pertama adalah kalau kita ingin mentransformasikan daerah asal tertentu ke dalam bentuk daerah hasil fungsi kompleks tertentu. Kemudian yang kedua adalah kita mencari rumusan fungsi kompleks di mana yang pada awal itu berbentuk Z sama dengan X ditambah IY ke bentuk selanjutnya yaitu ke fungsi dengan formulasi eh, W sama dengan U ditambah I. U ditambah IV, di mana U dan V merupakan fungsi dari X dan Y. Oke, sekarang adalah eh, contoh lain dari bentuk fungsi bilangan kompleks yang ketiga. Fungsi yang ketiga ada itu fungsi bilinier, di mana kalau di fungsi biasa bilangan real ini adalah setipe dengan yang disebut dengan fungsi polinom. Fungsi polinom kan intinya fungsi pangkat banyak. Kalau di sini ini adalah fungsi bilinier. Bentuk umum fungsi bilinier adalah fz sama dengan A0 tambah A1z tambah A2z kuadrat dan seterusnya. Sampai An z pangkat n. Dengan n merupakan bilangan bulat yang tak negatif. Oke, di sini contoh, tentukan transformasi fungsi fz sama dengan z kuadrat dan tentukanlah nilai dari fungsi f 2,1. Sama, karena dia merupakan transformasi dari bilangan kompleks, maka kita misalkan Z sama dengan X ditambah IY. Kemudian kita cari rumusan FZ, yaitu Z kuadrat. Berarti kita cari nilai ini X ditambah IY dikuadratkan, atau hasilnya adalah X tambah IY dikali X tambah IY. Lalu kita kalikan masing-masing. Berarti di sini akan didapatkan X dikali X, yaitu X kuadrat. Kemudian X dikali IY, yaitu XIY. Kemudian di sini IY dikalikan X, yaitu XIY juga. Kemudian di sini IY dikali IY, yaitu I kuadrat, Y kuadrat. Karena I kuadrat hasilnya adalah -1, maka bisa kita tulis min Y kuadrat. Sehingga ini kita sederhanakan, hasilnya adalah X kuadrat dikurang Y kuadrat ditambah I dikali 2XY. Bentuk fungsi transformasi FZ ini, maka bagian realnya adalah UX, Y, yaitu X kuadrat dikurang Y kuadrat, dan bagian imajinernya itu adalah 2 XY. Sehingga kalau kita ingin mencari hasil dari nilai F2,1, di sini bisa diidentifikasikan bahwa X-nya adalah 2, Y-nya adalah 1, yaitu substitusi pada fungsi U, XY, dan V, XY. Sehingga akan kita dapatkan nilai F2,1 adalah 2 kuadrat dikurangi Y-nya 1, 1 kuadrat ditambah I dikali 2XY. Berarti 2 dikalikan 2 dikalikan 1. Dari sini akan kita dapatkan 4 kuadrat kurang 1 kuadrat. 3, 2 kali 2 kali 1, 4.
Hasil dari transformasinya adalah nilai F2,1 yaitu 3,4 I yang awalnya 2,1 atau 2 plus I karena ini bilangan bagian realnya, ini bagian imajinernya. Tuh, jadi pada dasarnya kembali lagi transformasi fungsi pada bilangan kompleks itu adalah transformasi pada R2 ke R2, bilangan dua dimensi ke bilangan dua dimensi. Jadi hasilnya adalah ini 2,1, ini 3,4. Oke, dan pada fungsi lainnya itu berlaku langkah yang sama, cara yang sama, dan implementasi hasil yang sama dari pembuatan fungsi. Bedanya ya hanya bentuk fungsinya. Kalau fungsi pangkat ya bentuknya fz sama dengan z pangkat n, di mana nanti hasil transformasinya adalah bisa kita identifikasikan nilai u dan v-nya. Fungsi eksponen itu adalah E pangkat Z, di mana Z-nya ini adalah X ditambah I, Y. Nah, mungkin ini yang agak beda ya. Di mana kan fungsi eksponen ditambah, artinya eksponennya dikali, maka akan kita dapatkan E pangkat X dikali E pangkat I, Y. E pangkat I, Y itu sama dengan cis Y. Sama dengan cis Y, cos Y tambah I sin Y. Maka ini sebenarnya bisa kita tulis E pangkat X cos Y ditambah I sin Y atau sama dengan E pangkat X dikalikan dengan cis Y. Sama aja ya kalau fungsi eksponen. Jadi ini udah kepisah langsung ya. Bagian realnya ini, bagian imajinernya ya E pangkat X ini. Kemudian kita lanjutkan ada fungsi logaritma. Logaritma itu didefinisikan sebagai Z sama dengan R dikali IT, di mana log Z itu adalah ln R ditambah I dikali T. Jadi bagian imajinernya adalah ln, bagian sorry, bagian realnya adalah ln dan bagian imajinernya adalah T. Oke, ini fungsi logaritma tidak kita bahas lebih. Fungsi eksponen dan logaritma pada bilangan kompleks tidak kita bahas lebih lanjut pada pertemuan ini. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan? Ada dua orang yang belum masuk lagi, siapa ya? Xiaomi 23043 RP34G ini siapa ya? Oh iya saya Bu itu Bu. Maaf, belum saya ganti Iya. namanya. Siapa tuh? Saya. Pandia Bu Pandia. Oh, Pandia. Oke, berarti Pandia masuk. Dua orang yang nggak lanjut join? Hmm, oke. Selanjutnya, karena pada mostly ya kebanyakan kalau seandainya online ini kan nggak timbal balik ya. Walaupun mungkin ada jawaban dari kalian dengan mengomentari apa yang saya tanyakan, tapi saya nggak tahu nih ekspresi muka kalian ini ngedengerin saya kuliah sambil tiduran apa enggak gitu kan. Jadi maka imbasnya adalah silahkan menjawab. Kan ini masih ada waktu sebenarnya 1 jam lagi ya. Nah, waktu 1 jam tersebut digunakan untuk menjawab hasil latihan pada halaman paling terakhir modul yang saya kirimkan. Silahkan kerjakan nomor 1, 2, 3. 3 nomor ini saja.
Satu, dua, dan tiga. Minggu depan kita akan membahas tentang turunan dan integral pada bilangan kompleks. Di sini kembali lagi ingin saya simpulkan. Pertama, yang kita bahas pada hari ini itu adalah bentuk polar dari bilangan kompleks, di mana bilangan kompleks Z sama dengan X ditambah IY bisa diubah bentuknya menjadi bentuk polar norm Z dikalikan cis theta, di mana norm Z-nya adalah akar dari X kuadrat plus Y kuadrat. Tetanya itu didapatkan dari tan theta sama dengan Y per X. Kemudian yang kedua, kita ingin mencari fungsi pada suatu bilangan kompleks. Terdapat dua kategori yang bisa digunakan. Kategori pertama adalah mengubah gambar grafik daerah asal daerah kompleks yang dibatasi pada suatu garis tertentu pada bidang X, Y yang ditransformasikan pada daerah hasil sesuai dengan fungsi bilangan kompleksnya. Kemudian kasus yang kedua itu adalah kalau kita ingin mengubah bentuk Z sama dengan X ditambah IY pada fungsi FZ W sama dengan FZ, di mana W-nya akan mengubah bentuk U plus I V, di mana U dan V-nya adalah fungsi dari X dan Y. Oke, mungkin karena saya nggak bawa pulpen, ya mungkin nanti minggu depan saya bawa ya pulpennya ke sini. Mungkin jadinya agak nggak optimal. Mudah-mudahan dengan adanya latihan di nomor 1 dan 2, 3 ini menambahkan pemahaman tentang materi yang kita bahas pada hari ini. Sampai di sini, mungkin sebelum saya akhiri, ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Bu, Oke. dikumpulinnya kemana, Bu? Di Adlink aja, nanti saya buka room untuk pelatihan. Kayak kalian belum pernah online ya? Pertama kali masuk langsung offline ya? Udah pernah ngumpulin tugas di Adlink nggak? Udah, Bu. Oh ada, di mata kuliah lain. Iya, Bu. Iya, berarti kumpulinnya di Adlink aja. Nanti saya kasih roomnya dikumpulkan di pertemuan pada hari ini. Ngomong-ngomong, eh, tugas minggu kemarin kan juga ada ya? Iya, Bu. Tugas Ya. minggu. Ada, Bu. Tugas minggu kemarin itu juga dikumpulkan ke Adlink. Nanti saya bikin roomnya ya untuk pengumpulan tugas minggu kemarin. Oke, sip. Berarti kita akhiri pertemuannya hari ini. Di sini karena ada 3 soal dikumpulkan paling lambat di jam mata kuliah ini selesai ya. Berarti masih ada waktu kurang lebih 1,5 jam. Dikumpulkan paling lambat 3:30 hari ini. Oke. 3 soal ini. Jadi tidak ada waktu untuk menunda-nunda. Bu, maaf Bu, 4:30 atau 4:30 Bu? 3:30. Berarti setengah setengah lima. jam lagi dong. Ya, ya, Oh, ya, 4:30. Jadi dikumpulin paling lambat 4:30 di Adlink ya. Saya langsung buat roomnya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke, jika tidak, nggak ada oh, Bu, cukup. tidak ada ya, oke. Jika tidak ada, berarti kuliahnya diselesaikan. Jangan lupa tugas dikumpulkan. Kalau seandainya kalian mengalami permasalahan pada apa memori ya, memori di
add link, boleh dikirimkan link Google Drive aja. Jadi saya nanti akan ditautkan ke link Google Drive kalian, tapi jangan lupa diedit C-nya itu anyone can see the link gitu ya, with the link, jangan yang ini aja. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Tugasnya jangan lupa dikerjakan, paling lambat dikumpulkan 4:30. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Yuk.